Apriani dengan NIM IPA 21030 semester 4 Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal mengenai kecenderungan depresi pasca melahirkan pada ibu primipara. Selamat menyaksikan ya guys. Jurnal kecenderungan depresi pasca melahirkan pada ibu primipara atau postpartum pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Dengan abstrak yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kecenderungan depresi pasca melahirkan pada ibu primipara berdasarkan usia ibu, usia bayi, pekerjaan, pendidikan, dan bantuan orang lain, dan siapa yang membantu untuk mengasuh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Partisipan penelitian berjumlah 8 ibu primipara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ibu dengan usia 31 sampai 35 memiliki kategori yang sangat rendah, ibu dengan usia bayi 6 sampai 9 bulan memiliki kategori rendah, ibu dengan pendidikan terakhir SMP memiliki kategori rendah ke sedang, dan ibu yang tidak dibantu orang lain dalam mengasuh anak memiliki kategori sangat rendah dibandingkan dengan ibu yang dibantu oleh orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan postpartum depression pada ibu primipara adalah rendah. Setelah kita mengetahui abstrak dari jurnal ini, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang latar belakang dari jurnal kecenderungan depresi pasca melahirkan pada ibu primipara. Bagi wanita yang baru pertama kali melahirkan atau yang disebut sebagai primipara menurut Bobax 2005, adanya kelahiran bayi pertama merupakan fase transisi yang kompleks, dilapisi dengan emosi yang mendalam dan intens. Ibu mendapatkan hak istimewa kehidupan terbesar, yakni kesempatan untuk mengalami cinta yang tak tertandingi dan kenikmatan yang tidak tara. Namun, seperti banyak hak istimewa di dalam prosesnya, ibu juga membawa tanggung jawab yang sangat besar yang disertai perasaan cemas, bersalah, marah, dan takut. Sehingga menjadi seseorang ibu merupakan prestasi luar biasa dari ketekunan, kekuatan, dan daya tahan. Di antara tanggung jawab ibu primipara meliputi memenuhi kebutuhan bayi, penyesuaian hubungan dengan suami, dan membagi waktu, kebutuhan pribadi dan anggota keluarga lain, menurut Avianti 2002. Bagi ibu yang baru pertama kali memiliki anak adalah suatu proses mencoba atau trial and error yang berulang-ulang dalam mempelajari peran baru mereka, menurut Avianti 2003. Ketika melakukan tanggung jawab baru yang begitu besar, selain fisikis, ibu juga akan mendapatkan konsekuensi kesehatan yang serius, seperti kecemasan, insomnia, sakit pada otot, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, depresi, dan obesitas. Pada fase transisi tersebut, ibu primipara secara khusus ditantang untuk menambah keterampilan dalam merawat bayi mereka, sehingga banyak ibu di Indonesia yang mengalami stres atau yang lebih ekstrim, mengalami depresi pasca melahirkan. Saat ini, depresi pasca melahirkan merupakan gangguan kesehatan mental yang serius untuk ibu setelah melahirkan dan menjadi masalah kesehatan mental di tengah-tengah masyarakat. Depresi pasca melahirkan adalah gangguan yang bermula dari reaksi biologis dalam tubuh ibu setelah melahirkan. Perubahan hormon tersebut dapat mempengaruhi perubahan pada reaksi kimia di otak dan ditambah lagi dengan kelelahan dan stres yang menyertai proses melahirkan. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, gejala-gejala depresi pasca melahirkan atau pasca persalinan yang paling ekstrim adalah kesedihan, di mana adanya perasaan putus asa dan tidak mampu yang menjadi suram, ketidakmampuan untuk merasakan sukacita dengan bayi, adanya kecemasan yang tinggi, kehilangan nafsu makan, konsentrasi dan ingatan yang buruk, gangguan tidur, kelelahan yang berkepanjangan, isolasi sosial, dan pemikiran untuk bunuh diri. Menurut Nurbaiti, Dioisiris, dan Hengudomsub 2018.
Dari 283 ibu di Indonesia dengan tingkat depresi pasca melahirkan meningkat menjadi 26,15% pada 3 bulan pasca melahirkan dibandingkan dengan ibu yang baru 1-2 bulan baru melahirkan sebesar 18,37%. Dan 15,19%-nya merupakan faktor yang memprediksi lonjakan tersebut dapat terjadi dikarenakan stres dan pengasuhan anak, kepuasan pernikahan, dan tidak menerima jenis kelamin dari bayi. Tidak hanya sampai itu, 3 bulan pertama ada sekitar 20% wanita dengan depresi pasca melahirkan masih mengalami depresi setelah setahun pertama mereka melahirkan. Ibu yang mengalami depresi selama periode postpartum cenderung mengalami defisit kognitif, gangguan tidur, dan kelelahan. Sedangkan efek negatif pada bayi yaitu gangguan intelektual dan perkembangan motorik, perkembangan sosial emosional yang buruk selama 2 tahun pertama kelahiran, kelekatan yang kurang aman dengan ibu, dan harga diri yang rendah. Serta gangguan tidur pada bayi, gangguan pada pemberian ASI. Adapun depresi pasca melahirkan dalam beberapa kajian dihubungkan dengan sosiodemografis, kesehatan ibu, variabel ginekologi, dan kesehatan bayi. Variabel sosiodemografi yang telah diteliti meliputi usia ibu dengan pernikahan, status pendidikan, pendapatan, merokok, dan pekerjaan. Kemudian ibu dengan usia yang muda tidak memiliki pekerjaan lebih signifikan untuk mengalami gejala depresi pasca melahirkan. Nah, teman-teman, dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini ada untuk melihat depresi pasca melahirkan, dilihat dari usia ibu, usia bayi, dan pekerjaan, pendidikan, bantuan orang lain, dan siapa yang membantu mengasuh anak pada ibu primipara di Indonesia. Adapun rumusan masalah terkait dengan mentelaah jurnal kali ini, rumusan yang pertama ada faktor pencetus depresi ibu postpartum, rumusan yang kedua gejala-gejala depresi pada ibu postpartum, dan adapun efek negatif pada bayi itu sendiri. Dengan tujuan mentelaah jurnal yang pertama, untuk mengetahui faktor pencetus depresi pada ibu postpartum. Poin yang kedua, untuk mengetahui gejala apa saja yang dirasakan oleh ibu postpartum. Yang ketiga itu untuk mengetahui bagaimana efek negatif depresi pada ibu postpartum terhadap bayinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi landasan teori. Landasan teori yang selanjutnya ini yaitu faktor yang mempengaruhi ibu untuk mengalami depresi pasca melahirkan adalah adanya faktor pendapatan rendah dan latar belakang pendidikan yang rendah, berat badan lahir rendah dan prematur, kurang dukungan sosial, masalah perkawinan, komplikasi pasca melahirkan, ketuban pecah dini, fartus macet, dukungan suami, dan kurang tidur. Menurut dari Adajani, Manderson, dan Asbury 2007. Dan juga merupakan pendapat dari Daini Basuki 2012, Syam Iskandar, Kasim Qadir, dan Usman 2020. Jumlah partisipan dalam penelitian kali ini yaitu didapati hasil dari data identitas yang akan dipakai meliputi usia ibu, pendidikan, usia bayi, pekerjaan, bantuan orang lain, dan siapa yang membantu pengasuh anak. Dari usia ibu primipara, hasil yang didapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu usia 21 sampai 25 tahun berjumlah 53 orang, 26 sampai 30 berjumlah 20 orang, dan 31 sampai 35 tahun berjumlah 7 orang. Ibu dengan jenjang pendidikan SMP berjumlah 2 orang, SMA berjumlah 19 orang, diploma berjumlah 13 orang, S1 berjumlah 43 orang, dan S2 berjumlah 3 orang. Dari segi pekerjaan, ibu didapati hasil ibu yang berprofesi sebagai pegawai negeri berjumlah 2 orang, ibu rumah tangga berjumlah 39 orang, adanya karyawan swasta 24 orang, wirausaha berjumlah 7 orang. Ibu yang masih menjadi mahasiswa berjumlah 5 orang dan lainnya berjumlah 3 orang.
Usia bayi yang didapat pada penelitian ini adalah 2-5 bulan berjumlah 31 orang, 6-9 bulan berjumlah 30 orang, 10-12 bulan berjumlah 19 orang. Ibu primipara yang menjadi responden penelitian ini juga sebanyak 55 ibu dibantu oleh orang lain dalam mengasuh anak. Sedangkan 25 orang lain ibu mengaku tidak dibantu oleh orang lain dalam mengasuh anak. Dari 55 orang ibu yang dibantu oleh orang lain, orang tua menduduki peringkat tertinggi sebagai orang yang membantu ibu dalam merawat anaknya, yakni sebanyak 39 orang yang disusul oleh pengasuh sebanyak 16 orang dengan bantuan kakek nenek sebanyak 5 orang dan dibantu oleh tantenya sebanyak 1 orang. Metode penelitian kali ini adalah menggunakan metode statistik deskriptif. Metode yang kedua yaitu dengan mengumpulkan partisipan. Metode yang ketiga yaitu menggunakan variabel sosiodemograf. Metode yang ketiga yaitu menggunakan the buffering stress model dan the Drake effect the model. Proses penelitian yaitu proses yang dilakukan selama penelitian jurnal ini berlangsung. Proses pertama yaitu dengan mengumpulkan data dari 80 partisipan. Yang kedua yaitu menganalisis data menggunakan skala postpartum depression. Adapun proses yang ketiga yaitu mengumpulkan tingkat depresi berhubungan dengan pendidikan, umur, dan pekerjaan. Adapun proses yang keempat yaitu memaparkan hasil dari pengumpulan data yang termasuk dari depresi berat, sedang, dan ringan berdasarkan dengan keadaan sosial. Hasil dari penelitian telah jurnal kali ini didapatkan hasil setelah dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil dari depresi pasca melahirkan dihasilkan nilai rehabilitas yaitu sebesar 0,778, sedangkan dari 10 item terdapat 2 item gugur dan 8 item lainnya memiliki rentang daya diskriminasi item sebesar 0,340 sampai dengan 0,797. Hasil dari analisa main empirik menunjukkan nilai sebesar 13,93 untuk skala depresi pasca melahirkan. Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian cenderung memiliki depresi pasca melahirkan yang rendah. Hal itu menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini tidak mengalami gejala-gejala PPD seperti kecemasan, gangguan mood, mudah putus asa, gangguan tidur, dan kelelahan yang berkepanjangan. Banyak faktor yang mempengaruhi ibu memiliki kecenderungan depresi pasca melahirkan yang rendah, yakni salah satunya dengan dukungan sosial. Dari penelitian sebelumnya ditemukan bahwa dukungan sosial dengan depresi pasca melahirkan memiliki hubungan yang negatif, yakni semakin tinggi dukungan sosial yang diterima individu, maka akan semakin rendah stres atau depresi yang dirasakan setelah melahirkan. Dukungan yang paling besar untuk mereproduksi stres pada ibu. Dukungan yang paling besar untuk mereduksi stres pada ibu dalam merawat bayi mereka tentunya berasal dari suami, yakni sebesar 89%. Hal tersebut dikarenakan suami atau ayah memiliki dorongan untuk melakukan yang terbaik dalam mengambil keputusan maupun terlibat dalam pengasuhan anak dan tugas rumah tangga serta menjadi pelindung bagi keluarga. Dukungan sosial dapat mereduksi stres dapat dijelaskan melalui 2 model stres. Yang pertama yaitu the buffering stress model yang menjelaskan bahwa dukungan sosial bermanfaat bagi individu untuk mengatasi krisis dan mencegah dampak negatif kehidupan yang penuh dengan stres, di mana dukungan sosial menjadi moderator terhadap stres. Dan model kedua yaitu the Drake effect model, yaitu menjelaskan bahwa dukungan sosial bermanfaat terhadap kesehatan fisik maupun psikologis, di mana dukungan sosial sebagai variabel yang langsung mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini adalah gejala PPD selain dari dukungan sosial. Terdapat faktor lain yang menurunkan depresi pasca melahirkan pada ibu, diantaranya yaitu sense of self-compassion dan adanya self-efficacy menurut Warren dan Mr. Carty 2011. Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif,
Depresi pasca melahirkan menurut usia ibu diketahui usia 20-25 tahun berada dalam kategori rendah, yaitu sebesar 12,21, sedangkan untuk usia ibu 26-30 tergolong sangat rendah dengan sebesar 9,05. Sedangkan usia ibu 31-35 tahun juga tergolong sangat rendah sebesar 7,43. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa ibu primipara dengan usia 20-25 memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan dua kategori usia ibu lainnya. Berdasarkan hasil analisa deskriptif depresi pasca melahirkan menurut pendidikan terakhir ibu primipara didapati bahwa ibu dengan pendidikan terakhir SMP masuk dalam kategori rendah, kesedang yaitu sebesar 15,50. Sedangkan SMA tergolong sangat rendah, yaitu sebesar 11,74 dan diploma tergolong sangat rendah yaitu sebesar 10,46. S1 tergolong sangat rendah sebesar 10,60 dan S2 tergolong sangat rendah sebesar 11,33. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa ibu primipara dengan pendidikan terakhir SMP memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu 15,50 dengan kategori rendah ke sedang dibandingkan dengan kategori lainnya. Berdasarkan hasil analisa deskriptif depresi pasca melahirkan menurut pekerjaan ibu primipara didapati hasil bahwa ibu dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri masuk ke dalam kategori rendah ke sedang yaitu sebesar 15,50. Karyawan swasta tergolong sangat rendah sebesar 10,46. Wirausaha tergolong sangat rendah sebesar 11,29. Sedangkan untuk ibu rumah tangga tergolong sangat rendah sebesar 11,13. Mahasiswa tergolong sangat rendah sebesar 10,80 dengan kategori lainnya yaitu tergolong sangat rendah sebesar 7,024. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ibu primipara yang berprofesi sebagai pegawai negeri memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Berdasarkan hasil analisa deskriptif depresi pasca melahirkan menurut usia bayi dari ibu primipara didapati hasil bahwa ibu dengan usia bayi 2-5 bulan masuk ke dalam kategori sangat rendah, yaitu sebesar 9,77 untuk usia bayi 6,9 bulan tergolong sangat rendah sebesar 13,03. Sedangkan bayi usia 10-12 bulan masuk kategori sangat rendah sebesar 9,79. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ibu dengan usia bayi 6-9 bulan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori usia bayi lainnya. Berdasarkan hasil analisa deskriptif depresi pasca melahirkan pada ibu primipara yang dilihat dari bantuan orang lain didapati hasil bahwa ibu yang memilih dibantu oleh orang lain memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu sebesar 11,62 dengan kategori rendah dibandingkan dengan ibu yang memilih tidak dibantu orang lain yaitu sebesar 9,64 dengan kategori sangat rendah. Berdasarkan hasil analisa deskriptif depresi pasca melahirkan yang dilihat dari siapa yang membantu didapati hasil bahwa ibu yang dibantu oleh kakek atau neneknya memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu sebesar 12,00. Dengan kategori rendah, untuk ibu yang dibantu oleh orang tua sebesar 11,49 dengan kategori rendah yang ibu yang dibantu oleh pengasuh sebesar 10,13 dengan kategori rendah. Ibu yang dibantu oleh kakak kandung dan tante masuk ke dalam kategori sangat rendah dengan nilai 9,50 dan 7,00. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ibu primipara yang dibantu oleh orang tua atau kakek neneknya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Dari hasil deskriptif di atas dapat dijelaskan bahwa usia pendidikan dan pekerjaan adalah variabel sosiodemografi yang mempengaruhi depresi pasca melahirkan. Walaupun rata-rata nilai berada dalam kategori sedang, ada beberapa variabel yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Walaupun rata-rata nilai berada dalam kategori sedang, ada beberapa variabel yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Usia ibu 20-25 tahun memiliki kategori rendah ke sedang memperlihatkan bahwa usia dewasa
Awal ini masih dalam tahap penyesuaian yang dikaitkan dengan kemungkinan adanya pernikahan dini. Sehingga jika ibu dengan usia 20-25 telah melahirkan anak pertama, maka dapat diasosiasikan pernikahan dilakukan pada fase pertama dewasa awal, di mana menurut Papalia, Old dan Friedman 2009, masa dewasa awal adalah masa membina hubungan intim dengan orang lain dan masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, menurut Putri 2018. Pemaparan jurnal yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa kecenderungan depresi pasca melahirkan pada ibu primipara masuk dalam kategori rendah. Artinya, responden tidak mengalami gejala depresi pasca melahirkan yang signifikan seperti gangguan mood, mudah putus asa, gangguan tidur, cemas, atau niat untuk bunuh diri. Sedangkan saran dari penelitian ini diharapkan dapat menambah responden yang lebih banyak lagi dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian lebih dalam lagi menggali faktor yang dapat memproduksi depresi pasca melahirkan pada ibu postpartum, baik ibu primipara maupun multipara yang dilihat berdasarkan usia pernikahan. Pada jurnal kali ini menggunakan beberapa daftar pustaka yang terkait yang sudah saya paparkan di samping. Ada galeri penelitian yang bisa teman-teman lihat ya, dan juga beberapa referensi sumber penelitian yang bisa teman-teman searching di internet atau di Google ya teman-teman. Jika kalian ingin melihat jurnal lainnya terkait dengan depresi pada ibu postpartum, di sini saya sudah menampilkan ya. Terima kasih. Demikianlah sudah presentasi pada hari ini terkait dengan telah jurnal kecenderungan depresi pasca melahirkan pada ibu primipara atau yang biasa kita kenal dengan ibu yang baru pertama kali melahirkan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Saya Laili Apriani, NIM IPA 21030, semester 4, Prodi S1 Keperawatan, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.